Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam seri berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami semua, terutama lewat perenungan kebenaran firman-Mu hari ini, supaya boleh menjadi pelita bagi langkah kaki kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, berkati kami dalam perenungan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini menjadi satu ayat yang harus kita ingat dan boleh kita benar-benar perhatikan ketika kita menjalani hidup kita di tengah dunia yang gelap ini. Amsal 4 ayat 23. Saudara, kita sudah belajar 3 hal tentang bagaimana kita bisa menjaga hati terhadap pencobaan. Yang kita perlukan untuk berjaga-jaga, yang pertama yaitu kita mengenal hati kita. Yang kedua, mewaspadai cara-cara yang digunakan iblis untuk memperoleh keuntungan dari kelemahan kita. Yang ketiga, minggu lalu, kita juga perlu menyimpan perlengkapan yang baik dalam hati kita. Yang paling perlu yang harus ada dalam hati kita adalah kesadaran akan kasih Allah melalui Kristus. Hari ini kita akan belajar hal yang keempat, yaitu kita perlu siaga setiap saat. Siaga terhadap tanda-tanda awal datangnya pencobaan. Saudara, dalam sebuah benteng atau kota berkubu zaman dulu itu selalu dipasang menara-menara jaga. Di sana akan ditempatkan seorang pengawal yang siaga penuh 24 jam sehari. Tugas mereka adalah untuk memantau tanda-tanda awal gerakan musuh. Kalau ada nanti musuh yang mau menyerang, jadi di menara jaga ini pengawal ini sudah bisa melihat dan memberikan peringatan. Nah, demikian pula kita sebagai orang Kristen harus siaga terhadap tanda-tanda awal mendekatnya pencobaan. Saudara, seringkali terlalu banyak orang Kristen yang tidak menyadari mendekatnya musuh. Sampai kemudian musuh itu menyerang dan menawan mereka. Jadi ada 2 kelompok orang Kristen. Yang pertama ini kelompok orang Kristen yang selalu berjaga. Yang kedua ini kelompok orang Kristen yang sembrono, tidak waspada. Kelompok yang selalu berjaga, mungkin mereka akan melihat tanda peringatan, sedangkan kelompok yang sembrono tidak akan sadar sama sekali akan apa yang sedang terjadi. Orang Kristen yang semacam itu dapat disamakan seperti mereka yang tertidur dalam sebuah rumah yang dilanda kebakaran. Mereka tidak sadar akan bahaya yang mereka hadapi sampai ada seseorang yang membangunkan mereka dan memberitahu mereka. Memang saudara, proses datangnya pencobaan terkadang sangat sulit terlihat tandanya. Mengapa demikian? Karena ada kalanya kehadirannya tidak menampakkan diri sebagai sesuatu yang membahayakan. Bahkan nampaknya datang sebagai sesuatu yang baik, yang tidak berdosa, yang tidak membahayakan. Contohnya, pencobaan untuk kita tidak saat teduh, tidak berdoa, tidak belajar firman Tuhan. Mungkin kita semua pernah mengalami pengalaman ini. Awal dari pencobaan ini mungkin hanya kesempatan kita peduli kepada orang lain, kita memperhatikan orang lain, kita membantu orang lain. Tapi lama-kelamaan semakin banyak kesempatan muncul sampai pada akhirnya kita mendapati diri kita begitu sibuk, bahkan terlalu sibuk sehingga tidak sempat lagi untuk saat teduh.
tidak sempat berdoa, tidak sempat untuk belajar firman Tuhan. Siapa yang akan terpikirkan bahwa kesempatan menolong sesama, kesempatan berbuat baik bisa menjadi awal suatu pencobaan yang membawa pada kejatuhan yang besar. Saudara, banyak pencobaan yang menakutkan memulai pekerjaannya dalam suatu tindakan kebajikan atau kepedulian. Iblis bisa mendatangkan kejahatan dari sesuatu yang semula kita pandang baik. Kehadirannya bisa seperti serigala yang memakai bulu domba. Itu sebabnya kita membutuhkan hikmat Tuhan dan kewaspadaan agar terhindar dari perangkap yang bisa membawa kita jatuh dalam pencobaan. Maka, jika saudara pernah mencurigai suatu situasi atau apapun yang lain yang dapat dipakai sebagai alat iblis untuk membawa saudara jatuh ke dalam pencobaan, janganlah melangkah lebih jauh sampai saudara yakin benar bahwa Tuhan sedang menuntun langkah kaki saudara ke sana. Maka Paulus menasihatkan, tetaplah berdoa. Ini sebagai kesiapan kita, kesiagaan kita. Dengan terus belajar firman Tuhan dan berdoa. Kita ini seperti seorang pengawal yang berdiri di menara jaga. Dapat melihat tanda-tanda yang mencurigakan datangnya musuh. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.